Oke, selamat sore. Yuk kita mulai ya review kita hari ini ya. Ini tanggal 14 Oktober 2024 ya. Oke, baik, kita masuk ya. Ini hari ini mungkin kalau kita akan coba bahas, ini kan minggu depan ya, 14 Oktober, tanggal 20 Oktober itu sudah pergantian kepemimpinan ya. Jadi artinya 20 Oktober itu sudah dari Jokowi ke Prabowo. Ya, jadi mungkin kita akan mau lihat ya, apakah nanti akan ada Prabowo efek pada indeks indeks kita ya. Nah, yang kita lihat itu adalah ini kelihatannya indeks cukup tertahan ya di daerah golden rasionya indeks harga saham gabungan ya di sekitar 7.380 sampai 7.450. Jadi kelihatannya dia cukup ketahan di situ ya. Jadi kita berharap ya mungkin efek itu akan ada ya. Baik, oke. Nah, kita mau lihat ya beberapa katalis yang akan kita pantau untuk yang pemerintahan yang baru ya. Jadi katalis-katalisnya itu saya tulis aja di sini ya. Pertama adalah kita lihat yang paling baru yaitu swasembada energi. Itu kan yang mana ya itunya? Oke ya, swasembada energi. Swasembada energi. Dan ini saya geser dulu ya biar kelihatan sama itu. Oke, ya nih. Swasembada energi artinya apa? Artinya dari pemerintahan yang baru ini diharapkan dia mampu untuk mengurangi subsidi. Ya kalau bisa itu benar-benar diganti dengan BLT. Kita tahu subsidi BBM memang cukup gede ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 300 atau 400 triliun gitu. Jadi kalau itu bisa diganti atau mungkin dikurangin lebih jauh lagi, itu mungkin akan lebih baik untuk pembangunan ya. Jadi yang pertama akan dilakukan itu adalah swasembada energi. Nah, kalau di swasembada energi artinya dia akan mencoba mengurangi penggunaan energi fosil ya. Jadi ya kalau teman-teman mungkin akan lihat minyak akan jauh lebih mahal dan lain sebagainya mungkin akan terjadi ya, mungkin akan seperti itu. Kemudian habis itu dia akan ditingkatkan biodiesel. Ya biodiesel kan berarti CPO itu akan jauh lebih besar untuk campuran bahan solar ya. Jadi sehingga biodieselnya bisa mungkin di B40, B45 sampai B50 gitu. Itu mungkin akan dikencangkan ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pemanfaatan lubang-lubang minyak yang lama-lama pun diaktifkan kembali. Nah, ini yang soal pengaktifan lubang-lubang minyak yang lama-lama ini nggak tahu seberapa efisiennya dengan operasional dan lain sebagainya. Itu memang harus kita perhatikan ya. Tetapi ini kelihatannya akan sejalan dengan ini ya pemikiran swasembada energi ini. Nah, mungkin juga nanti akan ada ketambahan energi baru dan terbarukan. Ya mungkin kalau teman-teman lihat salah satu saham yang ya mungkin kemarin waktu di Kopdar itu masih banyak yang cukup banyak yang pegang yaitu Arko kan. Harusnya hari ini udah cukup hijau lah ya. Nah, itu adalah salah satu mungkin triggernya itu ada di daerah sini ya, di daerah swasembada energi. Nah, termasuk mungkin di dalamnya nanti teman-teman mungkin akan lihat pemanfaatan pipa-pipa gitu ya, pipa-pipa minyak ya salah satunya mungkin yang sudah pernah saya sebut di kemarin itu adalah Raja ya, Raja. Jadi kita mau lihat ya kalau dia bisa ada pullback mungkin kita akan jauh lebih enak untuk menunggunya di daerah-daerah agak diskon ya. Oke. Nah, itu satu swasembada energi. Nah, kalau yang lain-lain teman-teman bisa bisa cek ya, cek-cek yang lain gitu ya. Yang kedua adalah penghapusan. Penghapusan pajak properti. Ya, itu kan udah disebutin kemarin tuh. Jadi ada penghapusan pajak properti yang akan dilakukan. Jadi mungkin ya PPN akan dihapus atau mungkin nanti eh, apa em, PPN terus habis itu apa lagi gitu ya. Itu mungkin akan ada penghapusan-penghapusan. Kita akan tunggu nih penghapusan pajak properti itu mencakup pajak-pajak apa saja. Nah, kalau tapi yang pasti ini akan menjadi satu sentimen cukup positif lah untuk properti ya. Kenapa? Karena harganya mungkin akan lebih murah. Sama seperti teman-teman lihat sekarang sedang ditiadakan kan untuk pajak PPN, BN ya, jadi 11%
lumayanlah itu 11% kan, nanti tahun depan jadi 12%, itu mungkin akan jadi sentimennya cukup positif untuk, saham properti. Jadi kalau kemarin kita lihat, saham-saham properti terutama mungkin ASRI ya, kalau teman-teman masih pegang ya udah itu kan udah memang udah di daerah stage-nya ya. Nah, kalau belum teman-teman masih bisa cari yang saham-saham yang lain lah. Tetapi ini mungkin akan ada, eee, bahasanya sih penghapusan pajak properti ya, mungkin disederhanakan atau seperti apa, ya. Oke, ini ada itu ya pernyataan, Pak Nugi. Permasalahannya kalau mengurangi subsidi BBM larinya kan ke harga minyak makin tinggi. Akhirnya inflasi, naik ya. Tapi benar sih itu memang korelasinya positifnya seperti itu ya. Jadi artinya ada, pengurangan subsidi itu pasti akan korelasinya kepada inflasi. Nah, yang mau kita lihat itu sekarang mungkin juga itu menjadi sebuah trigger untuk menaikkan konsumsi juga. Ya, setidaknya ya untuk menaikkan konsumsi dan yang mungkin yang perlu kita lihat itu adalah pemanfaatan, uang negara itu secara, apa ya, secara lebih tepat sasaran gitu ya. Kalau akhirnya cuman dibakar doang ya sebenarnya juga sayang ya. Memang iya, di satu sisi, melindungi, apa ya, rakyat-rakyat kecil ya. Tapi masalahnya adalah mereka yang menggunakan BBM, menggunakan BBM, notabene itu rata-rata loh ya, hampir boleh dibilang sebagian besar mereka yang memiliki kendaraan bermotor. Ya, ya mungkin kalau motor oke lah, mungkin bisa bisa aja diatur yang boleh ngisi cuma kendaraan umum dan motor misalnya ya. Nah yang punya mobil ya lebih baik nggak usah, ya kan. Jadi mungkin itu nanti akan ada aturannya lah, jadi sehingga mungkin dia lebih tepat sasaran, karena yang kita lihat di lapangan juga juga gitu ya. Ya artinya, apa ya, ya susah susah bicara juga lah ya, kadang-kadang orang yang, pengen isi, BBM subsidi pengen juga digolongkan dengan, golongan miskin kan. Itu agak-agak repot sih. Tetapi di satu sisi kita melihat kok di lapangan bagaimana, apa, subsidi BBM ini tidak tepat sasaran sama sekali. Ya, tidak tepat sasaran. Jadi akan sangat disayangkan kalau uang itu dibakar, kemudian yang ditolong itu bukanlah yang memang yang membutuhkan subsidi itu. Ya, jangan lupa kita itu bukan negara eksportir minyak lagi, kita adalah negara importir. Nah, kalau negara importir ya tentu tentu itu menjadi sebuah masalah ya, kalau misalnya BBM itu ternyata dinikmati oleh orang yang salah gitu loh. Oleh golongan yang salah, yang harusnya mereka tidak mendapatkan, apa Eee, manfaat dari, subsidi tersebut ya, itu satu. Nah, kemudian habis itu mungkin mendorong inflasi, oke gitu ya, itu mah, yang sudah kita lihat sekarang itu mungkin akan memasuki, bulan ke-6 di mana deflasi terjadi. Nah, deflasi demi deflasi ini kan kita tahu ya kenapa ya, jadi memang ada kita garis besarnya ada lah, kita tahu lah, oke penurunan daya beli dan lain sebagainya, tapi efek daya belinya kan larinya kemana. Nah, dengan kita punya apa, pemerintah punya spare uang lagi untuk melakukan apa ya, kita bilang BLT lah, injeksi, likuiditas mungkin, ini juga saya perlu, tekankan ya, kalau kita bicara likuiditas, itu bukan berarti selalu dikoneksikan ke pasar modal, ya. Likuiditas itu adalah uang yang perlu ada di pasar ya, pasar itu artinya, perekonomiannya kita. Ya, jadi jangan selalu berasumsi kalau saya sebut sebagai pasar, itu pasti pasar modal. Kayak misalnya kemarin ya, kita bilang, pinjol itu sebenarnya bagus untuk likuiditas ke pasar, bukan pasar modal, tetapi ke perekonomian sebuah negara. Artinya ya kita akan ada perputaran uang di situ. Ya itu tolong dipahami ya kalau saya bilang, bicara likuiditas, likuiditas kan nggak mesti melulu untuk istilah, apa, trading, untuk istilah, pasar modal gitu ya. Itu likuiditas sama, perekonomian itu butuh likuiditas untuk bergerak. Ya likuiditas itu adalah semacam olinya, oli untuk menggerakkan mesinnya. Ya oli. Memang iya di satu sisi kalau di saham juga sama, likuiditas itu akan jadi oli gitu ya, akan jadi bensin untuk pergerakan harga, ya. Tetapi yang kita bicara di sini pinjol itu ya,
ya pasti kalau lu pakai risk management, pakai money management nggak mungkin lah. Nggak usah bilang pinjol lah. Lu punya uang dapur aja lu pakai untuk trading itu udah salah. Itu kan nggak mungkin dong ya. Masa iya apa orang-orang ya mungkin saja ada lah ya. Mereka nggak ngerti risk management, nggak ngerti money management, dia pakai uang apa pinjem dari mana dia pakai buat trading bisa aja ya. Tapi ya itu urusan mereka lah ya. Tapi yang saya maksud sebagai likuiditas itu adalah untuk oli pada perekonomian ya. Jadi untuk memutar mesin perekonomian ini. Ya, jadi karena itulah makanya mungkin ada penghapusan apa swasembada energi ya pasti ada penghapusan, pasti. Ya, pasti akan ada kenaikan inflasi. Kemungkinan besar itu sudah pasti, ya. Tetapi saya yakin banget sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan ini itu, dia pasti sudah merencanakan itu secara matang lah ya. Karena itulah makanya ada lontaran yang keluar dari mulut Presiden Prabowo kalau dia akan melakukan swasembada energi. Nah, ini penting sebenarnya untuk pertahanan negara. Ya jangan sampai ya apa yang menggerakkan perekonomian itu malah justru barang-barangnya nggak ada di dalam perekonomian itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya saya lanjut ya. Yang ketiga itu adalah makan siang gratis. Ya itu katalisnya ya, makan siang gratis. Itu udah kita bicarakan udah cukup lama lah ya. Nah, kalau bicara makan siang gratis, kalau makan siang namanya 4 sehat 5 sempurna. Ini ingat ya. Nah, daripada lu nebak-nebak, dagingnya ambil di mana, ini segala macam. Ya sudah kita ambil yang sempurnanya saja. Sempurnanya apa? Paling gampang itu adalah kita fokus pada susu. Ya, kita fokus pada susu. Nah, kemarin itu yang kita ambil itu adalah JPFA. Kalau lu lihat susu tok, ada memang ada Ultra Jaya, ULTJ, ada INDF ya, Indofood, ada Cimori. Cimori ini lebih ke yogurt lah ya, CMRY ya. Nah, yang lebih gampang lagi adalah ada JPFA. JPFA itu malah bisa jadi masuk ke dalam lauk pauknya juga. Ya, kenapa? Karena JPFA punya daging. Ya, punya unggas, punya daging. Kemudian habis itu dia juga punya susu. Evergreen, apa Evergreen lagi? Greenfield itu adalah punyanya si JPFA. Kemudian habis itu nugget itu ya itu juga JPFA punya. Bisa saja dia malah kedapatan dua, maksudnya dia dapat dua katalis dari makan siang gratis ini. Ya salah satunya adalah dari nugget, salah duanya itu bisa jadi dari susu kan. Itu ya, cuman memang ada sebuah ancaman yaitu La Nina. Jadi kemungkinan besar akan ada apa eh, apa pupuk ya, bukan pupuk lagi, pakan ya, pakan yang mungkin akan membuat harga-harganya mulai naik lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk makan siang gratis ini kemungkinan besar juga itu akan berdampak pada saham-saham yang berhubungan dengan transportasi. Salah satunya adalah Goto. Ya, kalau Grab kan kita nggak punya emitennya, jadi udah fokus pada Goto saja ya. Nah, Gotonya sendiri kalau misalnya ini dijalankan makan siang gratis ini, mereka juga akan kebagian plus minus itu sekitar 1 triliun dalam 1 tahun. Ya, hitungannya bagaimana teman-teman cek sendiri lah ya di itu ya. Ini saya cuma membahas katalisnya saja karena kita nggak mungkin bisa ngecek satu-satu lagi. Ya, jadi makanya itu kita fokus pada Goto. Nah, tapi Goto ini memang ya kalau teman-teman lihat ya ini jeleknya itu adalah saham di masyarakatnya gede, saham di masyarakatnya besar banget ya. Jadi ya teman-teman juga perlu mempertimbangkan itu sebelum memasuki Goto. Ya, lu kuat nggak gitu ya psikologinya lu dan lain sebagainya. Kemudian habis itu yang kedua adalah adanya ancaman dari aplikasi temu. Ya, jadi ini juga teman-teman mesti perhatikan. Jadi kalau misalnya oke cocok ya lu baru masuk situ. Tapi kalau nggak cocok dengan psikologinya lu udahlah goto nggak lah gitu. Oh ya udah nggak usah ngambil ke situ karena makan siang gratis itu masih banyak emiten-emiten yang lain. Ya, oke. Nah kemudian ini yang ketiga saya agak cepet aja ya. Yang keempat adalah insentif untuk smelter. Nah, ini yang sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Mereka akan mencoba untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki smelter.
ya, perusahaan-perusahaan, komoditas yang memiliki smelter. Jadi ini akan jadi ada satu buah insentif di situ. Nah, yang memiliki smelter siapa? Banyak. Contoh misalnya ke Aman Mineral ya, cuman Aman Mineral kalau secara teknikal kayaknya agak susah untuk dikejar ya. Smelter yang lain misalnya contoh kita sempat, melirik DKFT ya. DKFT karena dia punya smelter dan ini mungkin adalah saham yang bisa kita kita bisa, lumayan kita bisa pegang lah karena itu adalah saham yang sifatnya turnarounds. Ya di situ ada Harum, di situ ada, yang smelter itu kayak misalnya Antam segala macam. Cuma Antam ini kan adalah saham BUMN ya, mungkin kita nggak memperhatikan itu. Di situ juga ada Inco, nah Inco sekarang udah hampir boleh dibilang seperti BUMN juga. Jadi mungkin kita tidak akan memperhatikan itu juga. Jadi kalau teman-teman nanya, ya kalau teman-teman nanya, apa ya yang bisa kita ambil gitu ya. Ya saya mungkin akan lebih melihat kepada DKFT. Ya mungkin karena posisinya juga semua katalisnya lumayan ada di daerah situ ya. Oke. Nah, itu insentif untuk smelter ya teman-teman tinggal perhatikan itu. Yang kelima, kita bicara mengenai teknologi AI. Artificial Intelligence ya. Kita bicara mengenai teknologi AI. Jadi ini mungkin saja akan cukup berdampak di 2025. Ya, teknologi ini udah pasti akan dipakai dan itu akan dipakai secara meluas. Kita bisa lihat kayak misalnya terakhir yang menggunakan AI itu siapa ya? Aduh, saya lupa. Dia sampai akhirnya memotong apa, tenaga kerjanya begitu banyak. Ya, jadi teknologi AI ini akan sangat-sangat digunakan. Lu mungkin akan lihat konten-konten kreator juga udah pakai AI. Kemudian habis itu perusahaan-perusahaan juga udah banyak sekali yang menggunakan AI. Kemudian lu lihat perusahaan-perusahaan listrik itu semua kan menggunakan AI ya. Perusahaan-perusahaan terutama ya kalau misalnya teman-teman kalau yang di barat mungkin kita masih taunya adalah Tesla gitu ya. Dia menggunakan AI, mobil bisa nyetir sendiri dan lain sebagainya ya. Tapi kalau lu lihat dari teknologi-teknologi AI yang ada di mobil-mobil listrik di China, itu mungkin lu akan lebih 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 terkesan lagi ya. Dia udah bisa parkir, dia udah bisa dipanggil dari jauh dan lain sebagainya. Lu mungkin bisa lihat di mobil-mobil sekarang kayak Wuling udah ada ya. Wuling udah ada, BYD kalau nggak salah juga sudah ada beberapa variannya sudah masuk ke Indonesia ya, sudah mulai bisa parkir sendiri. Ya, nah kalau lu bilang pabrik Eropa, ya kalau kita lihat kayak BMW itu juga sudah ada. Nah itu teknologi AI itu udah hampir akan memasuki ke hampir seluruh aspek pada kehidupan manusia. Ya, itu udah ada semua. Ya, jadi kalau teknologi AI ini kalau lu lihat di Indonesia ya emitennya juga sangat terbatas ya. Lu bisa lihat kayak MTDL, WIRG ya itu mungkin adalah teknologi AI. Ya cukup terbatas lah kalau di Indonesia. Ya jadi ya udah terima aja gitu ya kalau memang dia cuma bisa pakai itu. Nah, ini juga mau kita lihat ya apakah teknologi AI itu juga akan diadopt oleh sekelas Goto ya untuk payment gateway-nya atau mungkin meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada pada GoPay-nya dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman mungkin mau lihat salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi role models untuk pengembangan si GoPay-nya itu adalah WeChat. Ya, adalah WeChat. Jadi kalau lu lihat WeChat itu lu mau pesen transportasi Titi ya, Titi itu berarti GoCar atau GoRide gitu ya. Itu bisa lu pakai hanya dengan WeChat. Kemudian lu bisa pesen kereta, tiket kereta juga dari WeChat. Lu bisa pesen hotel juga dari WeChat. Lu bahkan bisa pesen entertainment lain. Bahkan WeChat itu sekarang udah terkoneksi dengan restoran-restoran untuk lu bisa booking tempat. Ya itu bisa dilakukan dengan WeChat. Ya artinya ya dia kayak WhatsApp kan sebenarnya kan, tapi dengan fasilitas yang hampir boleh lengkap. Gue cuma perlu download itu aja. Ya, gue perlu download satu itu saja, kita bisa menggunakan itu semua, termasuk buat payment dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sangat praktis gitu loh. Jadi gue kemana-mana, gue kalau di China, gue kalau misalnya cuma punya WeChat saja,
Ya udah, gue nggak usah bawa cash, nggak usah bawa apa-apa. Ya yang penting ya WeChat gue terkoneksi dengan tabungan atau dengan kartu gitu ya. Ya gue udah bisa melakukan apapun. Ya gue bisa, pesan tiket kereta api, tiket pesawat gitu ya, hanya dengan modalkan WeChat. Jadi gua nggak perlu harus download, Traveloka gua download, kemudian habis itu, Gojek gua download, kemudian gua harus, download, Traveloka sudah ada itu ya, sudah ada tiket, kereta dan sebagainya. Gua nggak perlu download lagi misalnya aplikasi yang buat entertain itu apa ya, dulu ada tuh kayak misalnya Tomato dan lain sebagainya gitu. Gua nggak perlu harus download begitu banyak aplikasi, gue cuma perlu satu aplikasi. Nah, apakah Goto bisa, mengikuti ke situ? Karena dia kan sekarang lagi kerjasama sama Alibaba, sama Tencent kan. Nah, kita mau tunggu itu. Jadi kalau lihat dari makan siang gratis dia punya Katalis, dari teknologi AI karena hasil kerjasamanya dengan Tencent, mungkin nggak dia bisa, memasukkan, fitur-fitur yang ada di WeChat ke dalam, GoPay gitu kan. Kalau itu bisa berarti akan ada peningkatan yang cukup luar biasa di daerah situ ya, di daerah teknologi AI ini, ya. Oke, nah kemudian yang keenam, kita balik lagi kita pasti akan melihat The Fed. The Fed. Kenapa The Fed? Karena ini adalah periode isi money kita. Ya ini kita sudah bicara di hari Jumat kemarin, ini adalah periode isi money kita. Nah, apa itu isi money? Isi money di mana sekarang suku bunga lagi, akan terus turun, ya akan terus turun. Nah, kalau suku bunga akan terus turun, otomatis yang kita ingat itu adalah ada daya tarik dunia usaha untuk melakukan pinjaman. Ya, ada daya tarik seperti itu. Jadi artinya daya tarik ini harus tentu diikuti oleh, kegiatan ekonomi loh ya. Jadi daya beli juga harus naik. Nah, karena daya beli naik otomatis si pengusaha-pengusaha ini, pelaku-pelaku usaha ini berani melakukan pinjaman untuk melakukan ekspansi. Ya, jadi kalau suku bunga pasti turun. Kemarin kalau kita lihat proyeksi kita di tahun 2025, The Fed itu kemungkinan besar akan memulai 2025 itu di angka sekitar 3-4%. Ya, 3-4%. Sekarang kan udah di sekitar 4,75 ya, atau 5 ya, 5-4,75 ya. Berarti ini masih ada potensi penurunan di bulan November dan di bulan Desember. Ya, nah itu dia bakalan turun seberapa gede? Ya untuk 2 kali ini. Kalaupun 25 basis point, artinya dari 5,5 dia bisa turun sampai ke 4,5. Ya 4,5 atau mungkin bisa sampai ke 4 atau berapa ya kita tinggal lihat. Tapi yang kita lihat data-data ekonomi yang ada pada US itu menunjukkan kinerja-kinerja yang cukup bagus. Ya walaupun ya kadang-kadang turun naik gitu ya. Tetapi arahnya udah pas. Ya, target The Fed itu kan maunya inflasi sekitar 2% kan, sekarang kan udah sekitar 2 komaan. Ya jadi dia udah terus mendekati itu. Ini adalah periode isi money. Nah, kalau The Fed turunin suku bunga terus, ya otomatis bank-bank sentral yang lain itu akan menurunkan suku bunga. Oke? Nah, kalau bicara mengenai suku bunga, ancamannya datang dari mana? Ancaman itu akan datang dari Bank of Jepang. Ya, Bank of Jepang. Kita tahu bahwa ini dulu dia ya itu isi money itu tadi ya dari Bank of Jepang itu kan suku bunganya minus. Ya, artinya lu minjam uang ya cuman perlu bayar administrasi tok. Tidak perlu ada bunga dan lain sebagainya karena ini adalah periode isi money-nya si Jepang karena itu banyak sekali carry trade. Ya banyak sekali carry trade terjadi. Artinya dia borrow money, ya dia pinjam uang, kemudian dia masukkan ke banyak banyak instrumen. Ya dia mau masukin ke obligasi di US atau obligasi di negara lain, dia udah pasti dapat uang. Ya karena apa? Karena net interest marginnya di situ. Dia pinjam uang, cuma bayar administrasi, habis itu bulanannya ya paling cuma cicilan tok ya tanpa bunga. Kemudian habis itu kalau misalnya dia taruh di obligasi saja, obligasi US saja ya, misalnya di bunga-bunga 5%, itu udah jelas-jelas dia udah mengalami keuntungan 5%. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman juga perlu perhatikan adalah Bank of Jepang itu kalau dia naikin suku bunga, kemungkinan besar ini uang-uang yang carry trade ini mungkin akan keluar lagi. Karena pasti akan kena margin call kan mereka. Ya, jadi ya teman-teman ya ini perlu diseimbangkan. Di satu sisi betul ini adalah isi money policy, tapi di satu sisi lagi Jepang itu isi money-nya udah lewat gitu ya. Jadi dia mulai mau menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang membuat para pelaku-pelaku carry trade ini
itu agak-agak ini, agak-agak gimana gitu kan. Karena kan yang dia mainin kan bukanlah, pengennya yang gede-gede kan, tapi ini pasti akan kena margin call, di mana tadinya cicilannya nggak pakai bunga, sekarang ya berarti udah dibungain, otomatis ya cicilannya mungkin nggak cukup ya, karena itulah mereka perlu melepas, ya untuk ya mengecilkan dia punya pinjaman atau dan lain sebagainya, ya. Jadi ini teman-teman juga mesti perhatikan di daerah, The Fed dan Carry Trade yang ada, ya. Oke, next. Ya cukup banyak ya, perang Timur Tengah. Perang Timur Tengah. Ya kemarin itu yang kita lihat kita nggak tahu loh nanti reaksinya seperti apa. Yang kita lihat itu adalah perang Timur Tengah sudah mulai memasuki ya kita bilang babak baru lah ya. Kenapa? Karena ada personil dari tentara nasional kita itu sampai kena ya yang tergabung di dalam UNIFIL ya, United Nations for Lebanon gitu kan. Ya, jadi itu sampai kena. Jadi artinya ya bisa saja kalau seandainya Indonesia protes dan tidak didengar, ya mungkin saja Indonesia akan terlibat di situ. Mungkin loh ya, kenapa? Karena ada personilnya yang kena. Atau ya kalau misalnya kita untuk menghindari konflik yang lebih jauh, kita tarik personilnya dia. Personil kita yang ada di situ. Jadi mungkin saja pada masa pemerintahan Prabowo bisa bisa dilakukan seperti itu. Jangan lupa ya. Prabowo itu kan dulu mantannya Komandan Kopassus kan dia pasti akan cukup memperhatikan itu karena dia juga pasti akan cukup banyak ya taktik dan strategi di daerah situ ya kita mesti perhatikan. Nah kalau ini terus bergejolak ya efeknya kemana? Efeknya ke minyak ya efeknya ke minyak. Oke, ya mungkin karena ini mungkin salah satu faktor kenapa diharuskan terjadinya swasembada energi. Ya mungkin itu menjadi salah satu faktor karena kalau nanti minyak tambah naik lagi, nah Indonesia itu nanti nggak punya uang lagi, mau pinjam di mana lagi? Ya pinjam yang kemarin aja belum 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 bayar lunas kan? Ya, nah sekarang kalau misalnya ditambah lagi dengan kenaikan harga minyak, ya mungkin kita kalau dilihat dari sisi pertahanan negara itu udah pasti sangat-sangat rapuh. Ya lu bagaimana nggak rapuh? Minyak aja kita ekspor, kita import kan? Minyak kita import. Sedangkan untuk menggerakkan tank, untuk menggerakkan pesawat-pesawat tempur, untuk menggerakkan kapal-kapal tempur, itu semua menggunakan minyak. Nah, minyaknya sendiri diimport. Ya, jadi artinya kalau kalau pasokan minyak itu di-cut, berarti ya lumpuh juga pertahanan negara kita. Mungkin itu juga yang mendorong diharuskannya adanya swasembada energi. Ya, jadi ini pasti ada kaitannya. Kalau nggak mungkin ada sebuah keputusan swasembada energi itu sampai dikebut seperti itu. Ya, karena saya nggak tahu teman-teman mungkin dapat beritanya apa enggak ya. Karena yang Presiden Prabowo sempat ngomong kan, untuk apa infrastruktur bagus-bagus tapi pertahanan negaranya rapuh. Ya sempat dengar itu ya. Ya kan? Nah, karena itulah mungkin fokus beliau ini akan lebih ke arah pertahanan energi, pertahanan ini. Sama seperti Cina yang membangun swasembada energinya. Ya, lu lihat gurun pasir itu dijadikan tempat untuk membariskan panel-panel surya kan? Tujuannya apa? Agar dia punya energi itu mandiri. Ya, mandiri kan. Jadi penggunaan energinya itu jadi nggak besar. Nah, kalau panel surya dijalankan, sedangkan mobil-mobil mereka kan hampir boleh dibilang sudah rata-rata listrik. Nah, jadi mereka udah bisa mandiri dalam hal itu. Karena mereka punya cadangan minyak juga nggak banyak. Itu juga rata-rata diimpor. Ya, rata-rata diimpor. Jadi sama kayak Jepang lah. Jepang itu adalah importir minyak kan. Jadi artinya kalau minyak bergejolak ya tentu perekonomiannya juga pasti akan kena. Ya karena itulah makanya kan banyak sekali ya. Banyak sekali kepentingan di situ, terutama di komoditas minyak itu. Oke, jadi ya teman-teman, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, terus habis itu kita lihat eh, krisis properti atau kita bilangnya stimulus ya. Stimulus, stimulus dari Cina. Ya, stimulusnya. Ya, kita tahu kemarin tuh sempat diberikan stimulus begitu luar biasa, kemudian terjadi kenaikan yang cukup luar biasa juga di pasar-pasar modalnya China. Ya, indeks-indeks yang di China itu kan luar biasa naik tinggi banget ya. Dan mungkin mungkin mereka menyadari bahwa stimulus ini nggak bisa begini ya. Jadi akhirnya diambrukin lagi. Oh, itu banyak sekali yang kena.
Itu banyak sekali yang kena. Ya dari mungkin sekitar 5.000 saham lebih ya. Yang naik itu paling cuma 200-an, 300. Yang turun tuh banyak sekali. Ya jadi ini membuat ya perhatiannya mungkin akan itu ya, akan sangat besar sekali ke negara tersebut ya. Waktu di Kopdar kemarin kan kita udah sempat cerita ya, kenapa negara ini ya, negara China ini itu menjadi pusat perhatian sekarang. Ya karena dia yang kalau dia sampai dia jadi kayak mesin utamanya lah ya. Ya jadi kemarin kan kita udah jelasin, harusnya udah cukup detail lah ya. Ya, jadi jangan sampai berhenti. Kalau dia sampai berhenti, udah itu juga itu. Nah, dalam negerinya sendiri sebenarnya udah cukup banyak masalah. Dari krisis properti, korupsi sudah mulai, ya kemudian habis itu pengangguran naik, ya kemudian habis itu overproduksi, di mana pabrik-pabrik mereka itu overproduksi dan lain sebagainya. Karena itulah mereka membutuhkan stimulus yang luar biasa dari daerah-daerah ya, daerah-daerah. Jadi pemerintah pusat kan Beijing ya. Kemudian di daerah-daerahnya juga sama. Ya, artinya mereka juga terlibat di utang ya, artinya udah cukup banyak utang. Kan mereka gini, untuk yang ekspor-ekspor mereka itu semua hampir boleh dibilang itu adalah dapat insentif dari pemerintah. Baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Ya karena itulah makanya kemarin tuh kenapa pemerintah pusat China itu menggelontorkan stimulus. Tujuannya adalah agar semua terutama untuk yang dunia usahanya itu bisa mulai bergerak. Udah bisa mulai bergerak karena ya daya beli di sana juga pasti turun sekali. Kemudian yang jadi masalah ada overproduksinya itu loh. Overproduksi ini membuat harga hancur. Ya membuat harga hancur ya pokoknya kalau teman-teman ya nanti bisa cek lah ya di berita harusnya ada walaupun mungkin itu tidak terlalu di blow up ya karena you know lah ya China itu hampir boleh dibilang cukup tertutup ya. Ya tetapi ya kita bisa ngerasain lah. Apalagi kalau teman-teman mungkin yang sering berhubungan ke sana kemudian habis itu apa ya ya lu bisa tanya-tanya lah ya mungkin buat mereka yang ada importir dan lain sebagainya lu bisa bisa merasakan bagaimana mereka. Ya, oke. Nah, mungkin saya ngomong ini dulu ya kalau di dalam negeri mungkin kita masih masih berkutik pada pinjol, judol ya. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang teman-teman perlu perhatikan, jangan sampai itu membuat mandek roda perekonomiannya kita sendiri juga. Ya. Ya ini kita bicara 48 dulu lah ya. Nah, saham-sahamnya apa? Ya itu tugas teman-teman untuk mengkoreknya ya. Jangan lupa ya, kan nggak mungkin kita korek semuanya lah. Kalau gitu enak sekali gitu ya. Saya juga nggak tahu semua semua saham-saham itu ya. Tapi setidaknya udah cukup banyak loh kita kita ada di dalamnya. Ya kalau lihat swasembada energi, berarti ada penggunaan CPO kan. Artinya ya kita tetap hold untuk TAPG. TAPG hari ini sayang sekali ya dia tidak mampu tapi udah sempat dites all time high-nya. Ya mungkin 1-2 hari lah ya, 1-2 hari kalau dia bisa break ke atas, udahlah itu sky's the limit gitu ya. Nah kemudian habis itu penghapusan pajak properti ya mungkin kalau teman-teman lihat Asri ya kalau masih pegang ya sudah itu dipegang aja ya. Jadi itu pasti stimulusnya apa katalis-katalisnya pasti akan cukup banyak. Nah untuk makan siang gratis ya, kita masih punya pilihan tuh kayak JPFA. JPFA itu kan masih bisa itu ya masih bisa teman-teman lihat lah itu kemarin kita keluar karena memang udah kena aturannya kita ya siapa tahu udah bisa jadi area masuk tapi ini mesti perhatikan juga soal pupuknya dan apa pupuk lagi pakannya dan lain sebagainya apakah itu cukup mempengaruhi pergerakan selanjutnya ya tapi yang kita lihat di bulan September eh, apa laporan keuangannya cukup bagus jadi harusnya Q3-nya itu mungkin akan bagus nah Q4 moga-moga juga bagus karena ini udah mulai kan makan siang gratisnya. Kemudian insentif untuk smelter, mungkin salah satunya kayak MIP, mungkin salah satunya kayak smelter-smelter kan sekarang udah cukup banyak lah ya. Nah, insentifnya seperti apa? Sampai hari ini kan kita masih belum dapat poin-poinnya ya. Tetapi kalau misalnya presiden sudah bilang ada insentif di situ, itu pasti sudah mulai ada inilah, sudah mulai ada penggalian-penggalian nanti kira-kira seperti apa insentifnya. Nah, insentif di sini mungkin termasuk juga saya nggak tahu akan dilanjutin apa enggak ya hilirisasi dari rempah-rempah.
Jadi kalau selama ini rempah-rempah kita kayak kelapa lah ya, kelapa terutama. Kelapa itu kan kita udah ekspor bulet-bulet begitu aja. Ya kemudian habis itu kita import balik apa? Sabun. Ya ini mungkin udah pernah saya komenin ya. Karena di daerah saya kan kelapa itu ya diekspor bulet-bulet begitu. Ya ekspor satunya kalau lu kontaineran mungkin cuma 500.000 kali ya rupiah. Ya 500.000 ya. Jadi kalau lu ekspor utuh ke mungkin ke China atau mungkin kemana gitu ya. Nanti baliknya teman-teman bisa lihat kita mungkin ekspor santan, kita import ya, import santan, import sabun, import kosmetik, import apa jok dan lain sebagainya yang nilainya itu jauh lebih besar daripada 500.000 gitu. Jadi apa yang kita ekspor, apa yang kita jual itu murah, kemudian kita dapat barang-barang yang jauh lebih tinggi pada bahan bakunya itu yang murah-murah itu. Ya salah satunya kayak kelapa lah ya. Ini yang saya tahu lah kayak kayak kelapa gitu ya. Itu sebenarnya turunannya banyak sekali. Turunannya banyak sekali termasuk batangnya segala macam lu bisa jadi furniture. Apa sabut kelapanya itu digunakan untuk mobil-mobil Eropa itu jadi jok. Ya sabut kelapa itu kegunaannya masih banyak sekali untuk yang lain tapi ya lu mungkin duduk di Mercy setahu saya seingat saya itu Mercy ya atau mobil-mobil yang di Jerman gitu ya. Itu jok mobilnya itu dari sabut kelapa. Ya itu sangat mungkin itu adalah salah satu bagian dari ya barang yang tumbuh di tempat kita. Ya lu bisa bayangkan ya, itu sabut kelapa sampai jadi kayak gitu loh. Itu belum lagi manfaat-manfaat yang lain, belum lagi kita bicara mengenai briket dan lain sebagainya kan. Ya belum lagi kita bicara mengenai minyak kelapa, kita belum lagi kita bicara mengenai minyak kelapa itu namanya minyak apa gitu namanya, saya lupa lagi istilahnya ya. Tapi turunannya itu banyak sekali dan mereka bisa jual mahal, tapi kita ekspornya murah untuk mereka bikin bahan baku jadi barang mahal. Nah, karena itulah makanya mungkin akan digalakkan ya hilirisasi untuk rempah-rempah. Moga-moga belum terlambat. Ya, semoga belum terlambat karena kelapa ini ya kalau teman-teman research itu ternyata cuma ada di kawasan-kawasan Asia. Ya, dan Indonesia itu adalah salah satu daerah di mana penghasil kelapa, bahkan itu alami, nggak perlu ditanam kayak Thailand itu. Lu bisa petik punya gitu. Lu bisa ekspor langsung. Kenapa? Karena udah jadi. Apalagi kalau sampai ditanam dan lain sebagainya, sampai benar-benar menjadi sebuah komunitas untuk ekspor. Ya, sampai diolah secara profesional, itu betapa itu barang saja itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya karena itulah makanya kita disebut sebagai itu ya negara kolam susu kan. Ya lu tinggal minum, tinggal apa gitu loh. Nah kadang-kadang orang itu ya merasa bahwa ya gue dimanjakan di situ ya. Jadi udah pakai aja dulu. Nanti udah habis baru nangis gitu. Ya moga-moga nggak seperti itu. Oke. Transaksi hari ini kok sepi, ada apa wait and see untuk kepastian stimulus? Menurut saya itu lebih ke arah wait and see. Ini kan udah tanggal 20 Oktober kan, nah itu biasanya akan dilewatin. Ya kemudian habis itu ya mungkin stimulus segala macam ya. Ya ini yang tadi kita bilang, program-program ini yang mau ditunggu oleh market. Program ini, ya mungkin nanti ada program-program apa. Nah kita makanya kita mau lihat tuh Prabowo efeknya sudah mulai jalan apa belum, akan jalan apa enggak. Ya kalau dia udah mulai jalan itu teman-teman harus sudah siap. Ya bukan setelah terjadi oh bener ya. Oh bener ini ya. Oh bener itu ya gitu ya baru baru ribut. Ya jadi jangan sampai kayak gitu ya karena kita nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya kemarin ya kemarin di kopdar kita 3 jam itu kita bicara mengenai hal-hal seperti itu kan. Pondasi kita adalah katalis. Jadi kalau selama katalis masih ada ya kita ikut. Katalis udah nggak ada, katalis sudah prasin, ya harusnya kita udah nggak ada di dalam situ. Gitu ya. Oke, emiten yang selama ini ekspor minyak bisa di stop ekspornya. Mungkin saja, sangat mungkin. Cuman ya untuk itu ya untuk minyak bumi, kayaknya nggak ada emiten yang ekspor deh. Oh ya ada ya NRG ya, apa Medco segala macam ya. Dia dia iya dia mungkin ekspor minyak kemudian kita import balik
Ya, ekspornya minyak mentah, importnya import balik. Karena memang kilang kita itu nggak bisa untuk mengolahnya. Karena itu kita ekspor, kita import. Dan ajaibnya kita import dari mana? Kita import dari Singapura. Ya bingung nggak lu? Ya kita ekspornya juga kadang-kadang ekspor ke Singapura. Nanti habis itu Singapura baru re-ekspor ke luar. Ya nggak tahu lah kenapa lah ya. Tapi itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Itu kenyataannya kita gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa kita nggak langsung aja. Apa kita nggak tahu pede gitu ya untuk berurusan dengan eh, apa konsumen-konsumen atau bayar-bayar eksportir itu ya. Apa yang harus melalui perantaraan. Itu kita nggak tahu. Ya, oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan lagi. Oh ya, kalau teman-teman nanya kopdarnya ya, kopdar apakah cuma di Jakarta atau mungkin ke Bali kita kemarin iseng-iseng gitu ya. Saya mungkin nanti di bulan Desember kali ya. Bulan Desember mungkin kita coba pasti ya satu kota lagi itu di Bandung ya. Di Bandung ya, karena kita punya itu ya punya admin juga daerah Bandung kan. Jadi ya mungkin kita masih akan ngadain daerah situ, tapi mungkin di Desember. Nanti kita coba bahas dulu ya. Oke, Bang apa Bang Trendliner ya, Trendliner kayak BPKPB. Oke, nah ini kalau kalau kita bicara mengenai bank ya, menuju ke suku bunga rendah, sebetulnya ini mungkin menjadi kita bilang apa ya? Ayo Medan, Pak. Pak John ke Jakarta aja, Pak. Ya, oke. Kalau untuk ini ya, untuk bank ya, bank-bank begini, kalau kemarin-kemarin dia sebenarnya udah menikmati apa ya kita bilangnya masa-masa manisnya dia. Terutama waktu COVID lah. Waktu COVID itu bank itu harusnya sangat menikmati. Apalagi mereka yang memiliki dana pihak ketiga yang besar-besar itu ya. Di situ kita sebut sebagai net interest margin. Ya, net interest margin. Nah, masa-masa apa ya masa-masa bulan madu itu sudah lewat ya karena itulah makanya ada namanya easy money policy ya. Nah masa-masa bulan madu itu sudah lewat. Apakah third liner apa second liner mendapatkan jatah di situ? Second liner mungkin dapat jatah, third liner ini yang susah. Kenapa? Karena dana pihak ketiga mereka kecil, ngerti ya. Jadi gini, kalau lu punya dana lu taruh di mana? Taruh di bank dong. Ya, taruh di bank. Apa yang dilakukan oleh bank? Dia memberikan bunga ke kita. Nah, bunga itu datang dari mana sih? Apakah dia dia cuma duduk diam doang uang kita di situ terus bank bisa kasih kita bunga? Tentu tidak kan? Dia dia apa namanya? Dia menggunakan uang itu atau mempekerjakan uang itu untuk mendatangkan penghasilan buat si bank itu. Ya, salah satunya adalah kredit. Karena itulah makanya suku bunga tabungan dan suku bunga kredit kan beda ya. Nah, perbedaan itu kita sebut sebagai net interest margin. Pada saat COVID, eh, siapa yang berani untuk meminta kredit? Usahanya nggak jalan, nggak ada pemasukan kan? Ya. Nah, jadi bank juga ya sebenarnya dia udah cukup bingung nih mau diapain ini. Itu eh, keluar satu kebijakan di mana ada namanya quantity easing. Ya di mana pemerintah memberikan BLT, pemerintah apa berusaha untuk mengumpulkan likuiditas-likuiditas yang ada di pasar agar tidak terlalu volatile dan lain sebagainya, bisa dikendalikan inflasinya kan. Maka diterbitkanlah yang namanya obligasi Republik Indonesia dengan suku bunga tentu jauh lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Ya, nah karena suku bunganya tinggi, nah ini bank-bank itu kan pegang pegang dana kita. Dana kita juga nggak kemana-mana. Kita juga nggak kemana-mana. Ya, jadi artinya selama COVID itu sebenarnya uang kita itu utuh. Benar nggak? Lu cuma di rumah doang kan? Apa lu bandel tetap berkeliaran di mana-mana? Kan tidak kan? Nah, karena di rumah saja, makanya orang banyak yang melakukan renovasi. Lihat nggak? Termasuk saya juga melakukan renovasi. Karena enggak, kita di rumah saja mau diapain lagi ya kita renovasi, kita nambah ini, nambah itu gitu kan. Nah, penggunaan uang pada saat COVID itu turun drastis.
Karena itulah makanya dana pihak ketiga yang ada di perbankan itu naik tinggi. Nah, dana ini ya daripada dia nggak ngapa-ngapain ditaruh ke obligasi. Nah, terjadilah namanya net interest margin. Ya, net interest margin. Jadi dia duduk diam saja. Duduk diam nih. Ya, kan lu tahu ya, work from home, work from ya pokoknya work from home lah, di mana akhirnya work from home lu nggak dapat uang transport, bener ya? Operasional turun. Operasional turun. Nah, biaya administrasi turun nggak? Agak kan? Ya enggak kan? Ya, nah dapatlah dia administrasi dia dapat, biaya administrasi dia dapat, sedangkan biaya operasional turun, net interest margin dia dapat tanpa perlu susah-susah mohon-mohon orang buat ngambil kreditnya mereka. Ya dia taruh pakai uang siapa? Uang lu juga. Nah, di situ dia dapat net interest margin, dia dapat yang namanya biaya administrasi. Ya, biaya-biaya yang sering dikenakan ke kita loh. Ya, biaya kartu lah, biaya administrasi apalah, apalah dan lain sebagainya itu dapat ya. Itu yang menyebabkan bank-bank besar mengalami all time high secara laba. Enak banget kan? Enak banget kan? Nah, itu tidak didapat oleh mereka yang little liner dan second liner masih ada lah kayak BNGA, NISP, BDMN ya. BDMN second liner apa third line, one line apa blue chip ya. Ya, ya kayak gitu-gitu yang punya dana pihak ketiga. Nah, kenapa yang third liner itu nggak dapat? Ya karena dana pengelolaan pihak ketiganya kecil. Karena itulah mereka nggak dapat jatah yang benar-benar besar gitu. Jadi kalau lu lihat dia nggak terlalu bergerak, ya udah wajar aja. Nah, masa itu sudah lewat. Oke, masa itu sudah lewat. Jadi lu udah harus operasional full. Kemudian habis itu suku bunga kredit itu kredit itu harus jalan. Nah, sedangkan masih mandek sekarang. KPR nggak jalan, KPM nggak jalan ya. Terus habis itu usaha punya masih belum jalan, orang masih wait and see semua. Nah, ini bank-bank yang perbankan lah semua lah. Ini lagi ketar-ketir. Mau ngapain ya? Ya, jadi kalau perekonomian nggak jalan, daya beli nggak muter, maka mereka pun ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti lu akan lihat di Q3, Q4, nanti ya 2025 itu labanya pasti akan turun terus. Karena udah nggak seperti kemarin lagi kondisinya. Ya, jadi kemarin itu sudah puncak, ya sekarang udah melandai. Jadi kalau lu lihat dia melandai, berarti ini sebenarnya periode profit taking untuk saham-saham tersebut. Periode research untuk saham-saham perbankan. Ya, nah risetnya sampai seberapa dalam tergantung perekonomian kita seberapa bagus. Kalau kreditnya mulai lagi, ya udah dia akan naik lagi. Nah, itu yang sedang kita tunggu untuk perbankan. Apakah daya beli akan muncul kembali? Ya, kemudian habis itu PMI kita akan balik lagi ke 50. Ya, inflasi kita mulai terjadi, gitu kan? Itu yang sedang diharapkan oleh perbankan. Kalau enggak, dia nggak bisa nyalurin kredit, mau taruh di obligasi lagi. Perbedaannya udah pasti akan terus turun. Gitu. Ya, jadi kalau lu masih lihat perbankan, ya perbankan mungkin di periode di mana dia sedang profit taking. Ya, dia masih dalam periode profit taking. Nah, kalau dia masih periode profit taking ya kita jangan masuk lagi. Sudah, itu bulan madunya udah lewat. Nah, bulan madu seterusnya di mana? Ya ini makanya teman-teman perlu mencari katalis-katalisnya. Gitu, ya. Oke. Nah, terus habis itu kalau ekspor furniture ada katalis apa ya? Ekspor furniture, katalisnya apa? Saya juga agak bingung ya. Coba kita lihat. Salah satu saham yang melakukan ekspor furniture adalah Wood. Emang dia ada kenaikan? Enggak. Oh, ini. Maksudnya ini kan, mau ditanya adalah Wood kan? Wood ini ada apa? Kok dia sampai bisa naik tajam? Mari kita lihat. Oke. Ya, Wood itu ada ini ya, dia ada pengembangan bisnis properti sekitar 40 hektar di daerah Sidoarjo, Surabaya. Ya, jadi dia sedang mencoba untuk mengalihkan bisnis dia yang sekarang karena pasar Amerika mungkin tidak terlalu bagus ya. Pasar Amerika tidak terlalu bagus. Jadi dia sedang mencoba untuk melihat ke pasar properti. Ya, oke.
Ya, jadi kalau lu lihat dia mulai masuk ke pasar properti, mungkin saja cuman itu sentimen sementara untuk propertinya. Ya, tapi ya untuk yang lain-lainnya hampir boleh bilang nggak ada ya. Karena dia cuma punya pasar 40 hektar. 40 hektar untuk sebuah proyek perumahan itu sebenarnya nggak gede. Ya, tidak besar sama sekali. Dan ini jangan dikejar dulu ya, ini kelihatannya mentok nih. Ya, ini kelihatannya mentok, jadi ya mungkin dia masih akan ada koreksinya. Ya, karena apa? Kita nggak lihat katalis yang lain gitu loh. Katalis yang lain itu yang ada itu jelek sekali untuk wood. Jelek sekali untuk wood. Jadi kalau kita lihat itu pasar Amerika yang belum pulih karena dia pasar utamanya kan Amerika. Kemudian habis itu dia baru akan mengembangkan tanah ya, baru akan mengembang ke arah properti. Ya kalau dia ke properti ya memang sekarang ya memang ada tren di properti ya. Tetapi bukan berarti ya habis itu dia apa namanya langsung dapat gitu. Memang sekarang masuknya lumayan gede ya. Tapi yang kita kita perhatikan adalah sentimen negatif lebih besar daripada sentimen positifnya untuk wood gitu. Jadi ya udah nanti aja dulu lah ya, nanti aja dulu baru lihat dia. Kalau sampai apa trennya udah jelas dan lain sebagainya. Ini trennya udah jelas belum? Ya ini masih kalau kita bilang channeling. Kalau dia channeling itu bisa jadi ke atas atau ke bawah. Saya pakai weekly ya. Nih, teman-teman lihat ya. Kalau dia di weekly itu mungkin saja itu adalah pantulan dari support. Ya, pantulan dari support karena support di sebelumnya ini berarti all time low-nya nih kemarin. Ya 165 itu all time low-nya si Wood. Ya jadi ya berhati-hati aja karena trennya itu bukanlah trend uptrend. Ya, bukanlah uptrend ini. Ini masih dalam keadaan downtrend. Oke, hari ini mungkin dia agak patah. Tunggu. Ya ini ya, ini kalau di weekly ya mungkin dia patah. Weekly trendnya dia patah itu tapi itu baru permulaan dari sebuah trend. Ya baru permulaan dari sebuah trend. Itu bukan berarti dia akan uptrend. Lihat aja nih ya. Nih, lihat ini trend utamanya. Ini trend utamanya kan adalah downtrend. Oke, dia baru break. Tapi break ini bukan berarti oh dia habis itu langsung uptrend. No ya. Kita masih akan menunggu konfirmasi dulu lah ya. Konfirmasi beberapa saat ya baru kita mulai masuk ke situ. Tapi kalau misalnya katalisnya kayaknya nggak tahu banyak, saya juga malas ya. Gitu ya. Ini mungkin rada udah agak-agak mentok gitu untuk si deal apa si woodnya. Oke, terus apa? Deal, DILD. Deal udah jalan belum? Ah, sudah ya. Oke, ini deal ya. Mari kita lihat ya. Ini deal ya. Kalau sebentar, Pak Engki, Pak Engki, Pak Engki nggak sengaja udah coret-coret nih. Oke, baik kita lihat deal ya. Yang kita mau dari deal itu adalah ini saya gedein aja deh ini. Oke, ya mau yang kita mau dari deal itu adalah dia bisa break sampai ke atas 260. Jadi dia udah di atas, ya dia udah di atas. Ini ada potensi untuk terjadi pergerakan harga di sana. Sekarang ngapain dia? Sekarang dia pullback. Oke, dia pullback. Ini berarti daerah SOS-nya ya. Oke, ini saya buang aja. Kita tandain SOS-nya aja. Oke, ini adalah daerah SOS-nya. Jadi kalau teman-teman ya ini ya kalau misalnya udah yakin banget dengan katalis dan sebagainya, lu bisa cicil daerah 200 sampai ke berapa? 230. Itu adalah daerah SOS-nya. Nah, kalau lu yang konservatif ya tunggu dia break 230. Ya, tunggu dia break 230. Jadi kalau misalnya lu kalau bisa oh gue udah dapat harga dari bawah dan lu sampai sekarang masih hold ya sudah hold aja. Ya, selama katalisnya masih utuh ya, kayak katalis untuk sentimen buat penghapusan pajak properti dan lain sebagainya gitu ya. Kalau itu masih utuh, lu masih bisa hold. Karena lu lihat volumenya ya. Dia kan udah naik nih. Kemudian habis itu dia turun kan. Volumenya kan turun bawah kan. Ya ini memang adalah ciri khas dari pullback. Oke, nah jadi ini adalah daerah SOS-nya, tinggal perhatikan aja SOS-nya ya.
Trennya jelas masih gede. Nih lihat aja nih ya jaraknya ya. Dari ini 250 dan 20. Ini kan masih berjarak. Ya, jadi artinya trend up-nya masih gede. Ya, tinggal tunggu itu aja katalis yang lebih gede. Oke, terus habisnya NICL. Nah, NICL. Ini saham kalau nggak salah ya udah di atas ya. Nah, betul ya. Oke, nah ini saham kan di atas nih. Bentar. Nah, ini saham ada di atas. Ya, jadi kalau lu konservatif, saya mungkin akan lebih sarankan ke teman-teman kalau misalnya mau masuk itu tunggu di atas 350. Ya kalau enggak, lu cari yang lain aja. Ini kan adalah saham nikel kan? Saham nikel itu kita ambil ke ini aja, DKFT. Ya, ya lebih 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 ada sentimennya dibandingkan dengan NICL. NICL betul itu adalah saham dengan fundamental bagus, benar-benar bagus kok. Ya sejak dia sebelum IPO ya sudah untung ya, kemudian dia masuk ke IPO, sudah listing itu masih untung terus sampai hari ini. Jadi kalau dia udah naik sekian, dari berapa sih? Dari 86 udah sempat naik sampai ke 400-an, ya itu wajar aja. Karena memang sahamnya itu kalau secara fundamental bagus. Nah, apakah ya apa namanya apa kinerja itu masih bisa bertahan nggak? Gitu. Ya, kayak kalau dia bisa bertahan, nah, tinggal perhatikan aja nih. Sini aja dulu deh ya. Kita lihat technicalnya. Nih, ya ini daerah berapa nih? 300 ya. Dia break 300 mungkin udah bisa masuk untuk di awal ya. Lebih awalnya. Nah, mungkin akan jauh lebih kuat lagi kalau dia bisa break 350. Nah, apakah insentif untuk smelter itu juga dia akan dapat atau tidak? Lalu tinggal perhatikan NCL ada smelter nggak ya? Kayaknya ada ya. Ya, jadi ya udah tinggal lihat. Nah, secara secara perusahaan ini perusahaan sangat menguntungkan loh. Fundamentalnya sangat menguntungkan. Dia belum pernah rugi. Ya, sejak didirikan sampai sekarang, sampai IPO segala macam, dia belum pernah rugi. Jadi ini perusahaan good, emang good, oke. Oke ya, cuman ya kita kita kan mau lihat bukan cuman good dan oke-nya ya. Tapi prospek ke depannya ada nggak untuk perusahaan ini? Kalau dia prospek ke depannya nggak ada, ya berarti cuman sebatas good doang. Ya good company doang, tapi ya nggak bisa menjadi value company gitu. Kalau dia value company, berarti kan dia ke depannya akan terus ekspansi gitu. Yang kita butuhkan kan seperti itu. Ya mungkin dia ke depannya akan ya kalau dia good company dia cuma akan fokus di dividends. Ya dia akan fokus di dividends. Sedangkan kalau dia value company maka kita akan lihat dia fokusnya ke ekspansi. Itu yang kita butuhkan. Oke, Wood harusnya dapat insentif dari bursa karbon. Entah yang mana kemana sih. Ya karena produk dia dari hutan yang berkesinambungan. Betul harusnya sih seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai bursa karbon atau dia dapat dari karbon kredit ya untuk wood ya, itu harusnya sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Tapi ini yang kita lihat tuh malah dia turun terus. Tapi apa overall dari itu memang pasar untuk si woodnya sendiri yang di Amerika itu lagi memble. Jadi kalau lu bilang pasarnya lagi memble, ya otomatis pendapatannya tidak mungkin bagus lah. Itu ya. Ya jadi kalau tidak ada pendapatan, ya bagaimana kita mau menghargai dia dengan lebih tinggi? Ya nggak bisa kan. Oke, kita lihat SMGR ya. Nah, SMGR ini kelihatannya masih di awal-awal ya. Masih apa ya, masih tahu awal ya. Ini adalah range-nya nih. Oke, Pak Angki nanti nanti itu ya belajar di kelas nanti ya. Ini adalah range-nya. Jadi setelah turun dia udah ranging, kemudian udah klimaksnya sudah ada. Nah, yang kita mau lihat itu adalah springnya apa springnya segala macam itu masih belum terjadi. Selain apa secondary testnya juga semua belum terjadi ya. Nah, kalau enggak ya apa apakah kita sudah boleh masuk apa enggak ya tinggal spekulasi aja, tinggal spekulasi. Kalau kita lihat ini dari apa ya dari Mei ya Mei 2024 sampai sekarang Mei berarti baru 5 bulanan ya untuk periode SMGR 5 bulanan itu masih tahu singkat untuk melakukan akumulasi itu satu ya kalau kita lihat ya masih tahu singkat ya waktunya itu masih tahu singkat kemudian yang kedua katalisnya itu belum ada
katalis untuk semennya itu sendiri belum ada. Kalau lu bilang IKN mungkin udah akan prioritasnya udah nggak tahu ke berapa. Kemudian habis itu lu lihat infrastruktur kelihatannya juga udah lewat ya. Jadi ya sentimen untuk SMGR-nya kayaknya untuk semen lah terutama ya udah kayaknya agak berkurang. Kemudian habis itu semen gunanya untuk apa? Propertinya sendiri juga masih menunggu kan, menunggu katalis yang jelas gitu ya. Jadi kalau lihat SMGR, makanya kenapa kalau lihat dari korelasi itu mungkin dia belum akan terjadi apa-apa di dalam waktu dekat ini. Gitu. Kita mungkin nanti masih akan lihat spring dan lain sebagainya mungkin akan terjadi pada saham-saham semen. Ya, mungkin saja ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya low-nya, ya mungkin kita udah bisa menebak-nebak lah. Low-nya mungkin ada di daerah sekitar 3.400-an ya. Turun ke bawah lah kalau misalnya dia terjadi spring ya mungkin akan turun bawah dikit. Gitu. Ya, oke. Ya paling ya gitu aja sih untuk semen-semen. Oke. Ya, jadi balik lagi jadi tinggal teman-teman perhatikan ini PR teman-teman juga ya. Mana tadi? Nih. Jadi tinggal cari aja untuk saat ini katalis-katalisnya untuk ini kira-kira masuk ke apa saham-saham apa saja gitu. Jadi ya biar kita bisa mempersiapkan diri gitu kan. Bisa mempersiapkan saham-sahamnya, kita mungkin bisa price in dulu karena ini udah tinggal seminggu lagi. Tanggal 20 itu udah jelas akan ada pergantian kepemimpinan di daerah ya. Jadi ya kita mau lihat eh, saham-saham apa yang bisa kita price in duluan. Gitu. Jadi udah siap dari sekarang, jangan tunggu oh nanti jalan gitu ya, kayak BRMS gitu ya. Udah nggak ada tempat lagi buat kita masuk, tetap aja diperhatikan di daerah situ. Misalnya sama apa lagi? Ya pokoknya saham-saham yang sudah lari gitu baru kita perhatikan ya udah telat. Ya kita berusaha untuk ada di daerah bawah. Kayak misalnya kayak Arko gitu ya. Mungkin kalau dia udah ngebreak berapa gitu ya, itu dulu udah nggak bisa masuk lagi gitu. Ya. Oke. Oke, untuk saat ini saya pikir ya cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Semoga ini nanti teman-teman ini ya jadi PR teman-teman ya. Kalau bisa tolong cariin itulah, tolong cariin saham-sahamnya kita bisa diskusi bareng. Ya, saham-saham apa saja, terus habis itu katalisnya seperti apa. Ya, ayo kita share bareng-bareng ya. Oke. Oke, teman-teman. Thank you semuanya. Thank you untuk waktunya. Ya, nanti saya tunggu sharing-sharing ke teman-teman ya saham-saham apa saja yang berkaitan dengan katalis-katalis saat ini. Oke, sampai ketemu teman-teman. God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.